Oh, jangan. Jangan gabung sini. Jangan. Kalau dia mau lihat nggak apa-apa. Enggak gabung sini. Ini jangan. Kalau mereka wawancara kan tak ada. Apalagi apa boleh minta? Oh enggak. Oh iya ya udah. Boleh Pak, foto boleh nggak Pak? Foto aja lah. Masa sama aja. Oke. Mau live? Hah? Meli mau live Meli? Hah? Meli. Mana? Habis ini mau live ya Meli. Oh iya. Ya udah ntar aja. Sama ya. Habis ini sama ya. Ada berapa ya? Oh tipe sama orang. Ada 20 ya. Berarti boleh diminta ya Pak, Nanti sama kan? kamu yang ngurus sama ada ya. Kirim ya. Lambat banget lu. Desak dulu dah. Kalau Kak boleh diminta berarti ya? Sangka sama BB-nya. Bedanya ini doang. Bedanya apa? Ada kripto sama Iya, gold. itu doang. Space online. Cuma di sini doang kan? Ininya sama. Sama itu. Berarti boleh saya ambil. Udah ambil. Ini ya. Yang ini nih ya. Iya udah. Masuk nggak? Iya. Ya. Ya. Kok dari awal informasi dari orang tuanya? Nanti tuanya apa? Oh iya. 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 Udah nanti Polres ada ya yang ini. Izin saya udah. Kapolsek nggak ada. Kapolsek nggak. Mana saya? Di IG seringan nanya Aksena. Iya. Di IG tuh saya susah. Nggak usah nih. Ntar kalau yang nanya Iya. di ini aja Pak. Tadi UI juga kan tadi UI itu juga karena ada yang banyak yang nyerang UI seolah-olah ini di UI ada pembiaran kekerasan gitu. Tapi kok udah diarahkan jangan ngejar-ngejar yang ini kan. Tapi bukan ini kan Pak. Mengarah ke itu LGBT Enggak, itu enggak ya? enggak ada. Takutnya ada yang Kalau aku panggilannya siapa? Hah? Kalau aku panggilannya siapa sih? Ini AB. Enggak panggilan hari-hari di kampus siapa? Waduh, ada. Kan panjang nih namanya. Iya. Alta Fasalia. dari muka-mukanya gitu. Pas saya tanya di sini. Tanya di sini mulai. Iya, apalagi sampai bulu. Lama banget. Wah, strik lagi ya kan? Iya, saya belum kesana. Iya, habis ini ke sana. Belum. Paling Oh, udah itu kali. saya. Oh, udah nih. Hah? Apa? Urusan? Faktor U katanya. Tadi kasih masker tadi. Ada belakang. Tengah. Jangan. Hah? Ya, udah begitu tetap dihargai. Kita hargain biar terkenal. Donald Ini yang unik. ini di tenggorokan. Ya. Pisaunya mana pisaunya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Metro Depok dan Polsek Beji telah berhasil menangkap pelaku atas penemuan mayat di kos-kosan, yaitu dilakukan penangkapan pada hari Jumat kemarin sekitar jam 13.00. Adapun kejadiannya sendiri dilakukan pembunuhannya itu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus pukul 18.30 lebih kurang di tempat kos si korban. Korban sendiri inisialnya MNZ 19 tahun dan pelaku AAB 23 tahun. Adapun motifnya adalah karena si korban ini mengalami kerugian lah di investasi online kripto. Pelaku. Dia bermain investasi di kripto, kerugian banyak sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol, bahkan ke korban pun sempat dia minjam uang tapi tidak dikembalikan. Nah, karena dia didesak oleh utang itu sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban untuk menyelesaikan utangnya. Lalu pada hari Rabu itu pulang kuliah, karena memang antara korban dan pelaku udah berteman, dia datang ke kosannya si pelaku. Disitulah terjadi peristiwa ini. Si pelaku pamit pulang. Pada saat pamit, korban membukakan pintu, disitulah si korban pertama ditendang. Tendang lalu ditusuk. Si korban sempat melakukan perlawanan, menggigit jari si pelaku. Namun oleh pelaku didorongkan ke mulutnya sehingga terpental ke belakang. Nah, cincin si pelaku itu tertinggal di dalam tenggorokan si korban, yang itu cincinnya. Nah, setelah itu pelaku melakukan penusukan berulang, lalu pelaku pergi. Besoknya pagi-pagi hari Kamis, pelaku membeli plastik hitam yang biasanya dipakai untuk kantong sampah di toko di sekitaran tol Kukusan dan Kapur Barus. Lalu si pelaku datang lagi ke kosan, merapikan, mengepel darah-darah yang ada di kosan itu. Si pelaku diikat tangannya, dilakban, kakinya dilakban, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, lalu diikat lagi jadi seperti pocong, lalu disimpan di kolong tempat tidur. Nah, setelah itu baru pelaku pergi. Pelaku ini rencananya bahwa mayat ini akan dikuburkan, makanya dibungkus dengan kantong itu. Namun pelaku bingung bagaimana cara menguburkannya dan bagaimana mengeluarkan mayat dari dalam kosan. Akhirnya pelaku pun seperti biasa berkeliaran di situ. Lalu sementara keluarga orang tua korban sejak Rabu malam sudah tidak bisa menghubungi korban, lalu minta tolong kepada saudaranya yang ada di Jakarta untuk ngecek ke kos-kosan. Setelah dicek, minta bantuan ke penjaga kos untuk membuka pintu, ditemukanlah pintu kamar berantakan. Pak, apa benar pelaku ini belajar dari YouTube ya Pak? Ya, pengakuan dari pelaku ini sempat beliau tuh belajar dari YouTube bagaimana cara membunuh yang cepat. Sehingga dia beli di YouTube, mungkin jantung lah yang pertama di ini. Berarti dia sudah bekal pisau ya Pak? Ya, pelaku ini sudah menyiapkan pisau. Pada saat jemput korban, pisaunya disimpan di jok motornya. Nah, mereka sampai di kosan, si korban masuk, si pelaku balik lagi ke motor untuk ngambil pisau di kantong celana. Nah, untuk pelaku sendiri kita jerat dengan pasal 340 dan atau 338 dan atau 365 ayat 3 yang menyebabkan korban. Pisau sendiri sebenarnya sudah lama beliau miliki, tidak khusus untuk rencana ini. Ancaman hukuman berapa? Ancaman hukumannya bisa hukuman mati atau seumur hidup.
atau paling ini 20 tahun penjara. Korban ini dibungkus plastik dan tadi juga pelaku sempat cerita Barus ya. Ya. Hal itu dilakukan pelaku untuk Menghilangkan menghilangkan jejak ya, bau Pak? atau sinyal. Ya betul, untuk menghilangkan bau karena namanya darah itu kan amis. Korban membeli kapur barus itu diaur-aurin di kamar korban. Pelaku beli kapur barus ditaburin di dalam kamar. Total hutangnya berapa sih Pak? Pengakuan. Kalau pengakuannya total hutangnya itu cuma sekitar 80 jutaan. 80 juta Iya. kepada pinjol atau Pelaku ini bermain kripto itu sehingga dia rugi, mungkin pinjam sana main lagi pinjam sana, itu kepada pinjol pada umumnya. pinjam 80 juta ke pinjol? Ya tapi tidak satu orang, kepada banyak inilah. Berarti bukan hanya pinjol aja ya Pak? Bukan pinjol aja mungkin sama Kalau ke teman-temannya. korban sendiri berapa pengakuannya? Hutangnya? Kalau kepada korban kecil cuma 200.000 dan itu sudah diselesaikan, sudah dibayar. Barang milik korban ini total berapa sih Pak? Ada berapa Pak? Terus luar tusukan itu ada sekitar 10 tusukan ada. Ya, ada di leher, ada di dada, sekitar ini semua. Apakah pelecehan seksual itu sebelumnya dilakukan? Tidak ada, sampai kita lakukan otopsi hasil sementara juga tidak ada yang mengarah ke sana. Pak, kalau pelaku sendiri bilangnya ini sudah merencanakan dari kapan dan menentukan korbannya itu kenapa harus dia atau Ya, alasannya apa, Pak? Alasannya bagaimana? Oh baik, karena kenapa nih sasarannya adalah korban ini? Karena memang si pelaku ini dengan korban berteman dan tahu bahwa pelaku ini punya barang-barang yang lumayan lah, seperti laptop ini merek MacBook, punya iPhone segala macam. Dan korban tahu persis bahwa baru pulang dari kampung pada hari Minggu. Ya, mungkin ini korban itu bahwa korban ini punya banyak duit lah. Namun setelah diambil dan dompetnya juga diambil, dicoba untuk dinikan ATM karena tidak tahu ini PIN-nya, beberapa kali akhirnya diblokir. Dia tidak berhasil membobol. Berarti kartu ATM sudah berhasil dibawa sebenarnya? Berhasil karena dompetnya ini. Dicoba karena dia nggak tahu masukin PIN, kemudian 2 kali akhirnya terblokir, nggak berhasil membobol. Ini niatnya merampok korban Ya, ya begitu untuk menyelesaikan. Bagaimana? Sudah merencanakan ini berapa dari kapan Pak? Dan apakah memang sampai membunuh atau hanya merampok saja sebenarnya? Kalau dia mungkin untuk menghilangkan nanti si korban tahu, dia memang sudah merencanakan untuk membunuhnya dari hari Senin itu pulang, si korban pulang. Tapi Pak, ada motif lain nggak sih Pak selain ingin merampok aja gitu Pak? Ada mungkin kesakit hatian atau yang lainnya Pak? Pemicu lainnya mungkin Pak? Tidak ada. Cuman sempat terungkap karena mungkin si korban ini juga ikut main kayak investasi itu, dia lebih banyaknya berhasil begitu. Makanya dia dianggap ini si korban ini banyak duitnya, banyak ini dengan menguasai termasuk ATM, mungkin saya bisa menyelesaikan utang saya begitu. Berarti sama-sama main kripto ya Pak? Ya pengakuan si tersangka. Tapi si korban ini lebih sukses dibanding si pelaku. Iya, lebih sukses Ada dari dia. keinginan mungkin Pak dari pelaku melihat korban yang berhasil gitu? Ya itulah mungkin keirian mungkin bisa jadi ada karena ini bisa berhasil, saya ingat. Dan pengakuan si pelaku ini tahun sebelumnya dia juga berhasil dapat untung, namun di tahun ini sejak Januari dia rugi terus. Duluan siapa sih Pak main kripto antara si korban dan Bareng. Karena mereka itu kan berteman dekat bareng. Pak, ini kan pelaku udah sempat coba ATM tapi gagal. Tapi kan ada barang-barang yang sudah berhasil dibawa. Ini sempat mau dijual Kak? Dan kemudian apakah pelaku ini sempat mencoba untuk melarikan diri atau bagaimana Pak? Belum, barang-barang ini belum niatnya memang mau dijual, tapi belum sempat mau dijual karena pelaku ini sejak kejadian itu apabila dia tertidur dia mimpi langsung si korban datang ingin membunuh dia. Makanya dia tidak ada lagi sempat berpikiran untuk menjual apa segala macam. Nah, dia dikejar bayangan terus trauma itu dan korban tidak melakukan upaya melarikan diri, biasa dia antara kosan si korban dengan kosan pelaku lebih kurang 1 kilometer lah. Dia diamankan pun di kosan si pelaku. Pak, sedekat apa sih Pak mereka? Karena kan temennya sebenarnya banyak, tapi kenapa sasaran utamanya dia selain tadi memang dia tahu uangnya banyak segala macam? Karena dekatnya itu karena mungkin satu jurusan ya, mungkin di apa namanya, dulu ini masih sebar termasuk pembimbingnya, itu dari situ dekat. Berapa lama dia belajar di YouTube Pak sampai
tahu titik sasaran untuk Nggak lama, dia hanya sekedar buka aja bagaimana cara membunuh yang cepat. di hari yang sama atau Oh tidak, sebelumnya. Pak, ini kan kejadian hari Rabu ya Pak ya? Iya. Pelaku mengaku sempat ingin kabur nggak sih Pak? Kayak Tidak. Justru pelaku malah sempat berpikiran mau bunuh diri karena merasa menyesal. Karena dia dikejar bayangan si korban, jadi nggak bisa tenang dia. Ya. Tanya-tanya pelaku. Hah? Pokokan nanya-nanya pelaku. Ya. Mau foto dulu nggak? Kamu niatanmu sejak merampok atau membunuh itu sejak kapan? Dari pulang, mau pulang ke Jawa. Enggak Pak, hari Rabu pas dia mau pulang ke kosan Pak. Itu baru saya kepikiran Pak. Tapi pisau itu kamu sediain sejak kapan? Saya udah taruh di situ lama Pak, karena di kukusan banyak begal Pak. Oh. jadi awalnya lu buat perlindungan diri gitu. Betul Pak. Tapi kenapa jadi buat membunuh teman lu sendiri? Buat nyelesain masalah saya sendiri. Gimana? Berapa? Sebenarnya utangmu itu berapa totalnya? Utang saya cuma 15 juta Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya Pak. Oh, 80 juta. Kerugianmu 80 juta. Iya. Utangmu 15 juta. 15 juta ke pinjol dan ke teman-teman Pak. Nah, termasuk kepada korban. Korban sudah selesai Pak utangnya. Berapa utangmu kepada korban? 200.000 Pak. 200.000. Sudah kamu bayar? Sudah Pak. Kenapa pilihnya si korban? Sudah Bang. terus apa kata orang tua? Orang tua bantu Bang. Cuman saya berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri Bang. Karena mungkin udah sering lo minta ya? Bukan Pak, karena saya tidak enak Pak. Oh, tidak enak. Tidak mau. Sampai akhirnya mau bunuh. Kepikiran ngebunuh gimana? Kenapa Pak? Saya udah hopeless Kak. Saya udah nggak nemu jalan yang terang untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah saya sendiri dengan berbagai cara, dari cara-cara yang benar sampai terakhir ini yang merugikan banyak orang. Ada penyesalan nggak sih? Ada yang mau diungkapin nggak ke keluarga korban? Saya ingin minta maaf langsung. Itu 10 kali tusukan Gimana? bukan karena Apa yang panik disampaikan ya? ke keluarga Tapi korban? karena memang sudah Saya ingin minta maaf langsung Pak dan menjalankan. Coba ulangi. Ulangi. Ya, Permintaan maaf lo ulangi. Nah, coba. Saya Altaf Fasali Anika Basya, kakak tingkat dari almarhum Muhammad Naufal Zidan, ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu korban, bapak korban, keluarga korban, kerabat-kerabat korban, teman-teman, pihak-pihak yang dirugikan, dan semua orang yang sudah saya kecewakan. Saya akan menjalankan hukuman dan menerima konsekuensinya dengan kooperatif. Ini kan nyangkut nama UI. Ada yang mau disampaikan nggak sih buat sekitar sekitar? Saya ingin minta maaf juga. Masnya ini Mas, menusuk tusukan sampai ini 10 tusukan emang karena ada, panik Pak? atau memang karena sudah direncanakan akan lebih dari 1 kali tusukan Mas? Saya tidak tahu Mbak. Di situ saya udah gelap. Mas Noval, ada nggak sih mahasiswa UI yang juga sama kasusnya kayak kamu terlibat kripto dan punya utang? Saya tidak tahu Pak. Saya tidak tahu. Kalau Masnya milih si adik juniornya ini kenapa? Saya tidak tahu juga Mbak. Jadi asal aja gitu random ya? Langsung memilih korbannya ini karena memang dekat atau karena memang bagaimana? Saya tidak ada masalah dengan korban Mbak. Tidak ada masalah pribadi, tidak ada dendam. Karena saya udah putus asa juga. Itu rencana baru muncul pas saya nganterin pulang di hari Rabu sebelum kejadian. Lu main Tapi video belajar juga dari ya? YouTube-nya Tidak. sudah dari lama? Bener? Tidak Kak. Belajar pembunuhan dari YouTube-nya sudah dari lama berarti? Saya dari nonton film Kak. Tapi tidak sengaja Kak. Bisa bukan karena ada dendam atau apa gitu mas? Bukan Mas. Nonton film apa lo? Narkos Kak. Tusuk 10 kali buat mastiin dia meninggal atau gimana? Saya nggak ngitung Kak. Berarti itu Karena korban juga sempat melawan dan saya udah memberikan kesempatan untuk korban biar melawan saya Kak. Biar hari itu selesai semua berdua. Maksudnya gimana? Memberi kesempatan? Betul Kak. Maksudnya gimana? Saya beri kesempatan untuk korban untuk bunuh saya juga Pak. Oh gitu, biar kenapa kayak gitu? Biar saya nggak ada di sini lagi Kak. kenapa Tapi nggak akhirnya kepikiran untuk justru melarikan temen diri lo Mas? yang duluan lewat kan? Udah ya. Mas Noval, di pinjol itu kamu kena teror juga nggak? Pas pagi-pagi itu ada nih. Saya belum pernah diteror Kak. Terus apa yang bikin kamu?
saya ngerasa harus diselesain Kak semuanya. Dari kapan sih lu pinjam apa itu pinjol gitu? Baru bulan lalu, akhir bulan lalu Kak. Berapa pinjolnya? Cuma sedikit Kak, Sedikit tuh berapa ada nominalnya kan? 3 juta Kak. 3 juta. Jatuh temponya? Bulan depan belum dipelajarin lagi Kak. Tapi udah ditagih ya? Belum Kak. Lu sempat katanya trauma dan dibuatin apa? Ada bayang-bayang si korban itu gimana ceritanya? Betul Kak, saya sangat percaya mimpi itu adalah pertanda Kak. Heeh. Beberapa waktu lalu saya ada pernah mimpi ditangkap. Terus setelah kejadian saya mimpi dibunuh sama korban dan disaksikan banyak orang. Dan Kalau menyesal apa tidak Kan sastra Rusia ya? melaporkan diri langsung mas, tidak menyerahkan diri, kenapa kalau menyesal? kenapa Kak? Kalau menyesal kenapa tidak menyerahkan diri? Saya menyerahkan diri Kak ke kosan. Saya pulang dan mengikuti prosedur dengan kooperatif Kak. Lu sastra Rusia ya? Cita-cita lo apa sih? Saya ingin jadi diplomat Kak. Oke, sekarang lu udah gak mungkin jadi diplomat. Ada yang mau disampaikan nggak sih ke keluarga lu sendiri? Mungkin udah sebenarnya bangga loh mereka masuk UI ilmunya tapi seperti ini gitu. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya karena telah gagal menjadi apa yang mereka harapkan. Habis keburu kenapa nggak coba kabur? Udah ya? Udah ya. Udah, oke. Udah ya? Udah ya. Boleh diiniin kan? Oh, Barang buktinya diangkat? Ya, boleh diangkat bareng-bareng. Sama dia. enggak. Jadi kalau korban ini kalau menyerahkan diri tidak cuma pada saat kita tangkap tidak melakukan perlawanan. Nurut. Kooperatif ya Pak? Iya. Dia lihat kita datang dia diam aja. Diajak Udah dia. sadar sebenarnya. Iya. Ya, Akhir no. Pak, kalau dari keterangannya kenapa dia nggak menyerahkan diri ke polisi langsung? Kak Pohan, Kak Kiri. ya, dia tidak bingung untuk berbuat apa. Udah ya. Bapak, Udah? pisaunya mana sih? Boleh di Pisaunya, nih pisaunya. pisaunya aja pisaunya. Tuh. Kurang dekat. Dah. Kebetulan ada keluarga korban. Silakan kalau mau ini. Sudah. Ini berarti ditahan di mana Pak? Mana tasnya? Sudah. Ada. Bang, Ntar pergi dulu. Steril dulu ya. Iya, ini selesai dulu baru. Ya, kita sesuai dengan prosedur, kita tahan 20 hari ke depan, tahan di Rutan Polres Metro Depok. Hah? Dari hari ini. Hari ini. Jadi, Ada pengembangan lagi nggak sih Pak? karena sampai saat ini kita memang motifnya pribadi, nggak ada melibatkan yang lain. Nggak ada keterlibatan yang lain. Kenapa korban tadi kan udah jalan? Kenapa korban ini? Karena dia kedekatannya dia tahu persis nih. Karena dia berteman, tahu barang-barangnya. Ya menurut dia branded lah gitu. Ya. Menurut dia itu bisa akan menyelesaikan masalah. dari UI ada datang ke sini Pak? Hah? Dari UI UI. ada datang nggak sih kayak buat ngurusin ini kan dia masih mahasiswa. Oh iya. Dari UI bukan ke sini. UI langsung ke Keluarganya. Keramat Jati. Dan mereka UI memfasilitasi sampai jenazah kampung, bahkan yang informasi dari dekannya sendiri pun ikut ke pemakaman. Sampai sekarang Iya. ada di sana. Jadi dari mulai ambulans segala macam. Karena serasa fasilitas dari simpatinya UI. mereka dari kemarin itu mereka dampingi otopsi juga, ketemu dengan orang tua korban, karena orang tua korban datang langsung ke sini nggak Berarti datang. luka tusuk doang ya Pak, tidak ada pumpulan atau Nggak ada, kumpul ya? nggak ada, nggak tusuk mana. Pertama aja ditendang. Otopsi itu memang dari Ya pas jatuh itu. Iya, sebentar. Ya,
Jadi datang dari ambulan apa sih biaya ini semuanya Semua dari UI. Pak Bohan, saya live di sini aja ya? di sini. Iya, jam 11. Lab apa sih? Ah, kabar siang. Jadi sekarang informasinya dekan UI itu, dekannya dia nih apa namanya bahasa itu ya, ikut di pemakaman. Udah Pak, saya bawa. Oke, ya. Thank you. Ya lo anak orang kaya. Awas, kacamata. Nanti ya. Siap, Bunda. Oh, siap dah. Jadi perkembangan aja ya. Sebenarnya jam 4. Hah? Ini koordinasi aja jangan. Sebelas, jam 11. Nggak tahu juga. Pokoknya segmen 1 doang taunya. Dari TV atau TV One? Karena udah 2 hari nggak ada komunikasi. Biar sekalian sebelah sini aja Pak. Ya, Pak. Silakan. Ada berapa orang? 2 orang. Dua. Ini Bapak, mohon maaf dengan Bapak siapa? Mukhtar Fatoni, Pak Mukhtar ini sebagai apa? pamannya. Paman dari istri. Dari pihak ibunya, ibu berarti korban. paman korban ya. Ya, paman korban. Masnya? Faiz dari pamannya dari pihak laki-laki. Pihak bapak. Pamannya juga ya? Iya. Oke, udah siap ya guys. Sebentar. Apa mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya kronologi waktu Bapak saat itu sampai di kosan? Jadi kronologinya pada saat saya sedang bekerja memang mendapat informasi bahwa keponakan saya ini dihubungi oleh ibunya selama 2 hari kok tidak ada respon begitu ya. Yang dihubungi saya dengan adik saya satunya, Bapak Teguh. Akhirnya Bapak Teguh meluncur terlebih dahulu untuk ke lokasi. Sesampai di lokasi memang kondisi pintu kos itu terkunci. Jadi mengajak penjaga kos untuk membuka. Ini pengakuan dari Pak Teguh. Jadi setelah dibuka memang situ kamar sudah kondisi berantakan, banyak kamper-kamper begitu ya yang berserakan. Dicek sana sini barang-barang sudah tidak ada, seperti laptop gitu ya, HP nggak ada semua. Terus setelah dicek pada saat dilihat di bawah tempat tidur itu ada bungkusan hitam, maka dicoba dilihat nih apa bungkusan hitam ini. Nah, penjaga kos ini setelah dia memegang bungkusan hitam ini, ternyata kok dirasakan ada tubuh gitu ya, bagian kaki gitu. Jadi disampaikan wah ada kaki, terus diputuskan untuk tidak dilanjutkan. Maka ditutup, kos-kosan itu dikunci kembali dan segera melaporkan ke kelurahan, ke Babin Kantip begitu ya, dan langsung diteruskan ke pihak Polsek gitu. Akhirnya petugas datang langsung diidentifikasi. Setelah itu kami sudah tidak bisa melihat lagi karena semua sudah diserahkan ke pihak yang berwajib gitu. Lalu korban sudah diurus dari pihak Kapolsek? Pada saat itu pihak UI juga sudah datang untuk melihat kondisinya. Setelah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, semua dilaksanakan sesuai dengan prosedur ya gitu.
Dan alhamdulillah pihak UI bisa bekerjasama dengan baik. Semua biaya ditanggung oleh pihak UI, berikut sampai dengan pengantaran jenazah dari Jakarta ke Lumajang, Jawa Timur. Sampai pemulasaran semua ini kerjasama dari pihak UI juga membantu. Pak, dari kan ini di kosan ya Pak ya? Nah itu dari kosan sendiri ada yang ngomong nggak sih Pak bahwa almarhum ini ada di dalam posisinya gitu? Pada malam pertama di telepon pihak penjaga kos sempat diintip. Rebu malam itu sempat diintip. Ditanya kenapa kok di telepon nggak ngangkat. Setelah diintip ternyata memang kosong, nggak ada semua. Terus dijawab bahwa sepertinya korban ini tidak tidur di kos-kosan begitu. Ya sudah, kita beranggapan bahwa mungkin ke tempat temannya begitu ya. Tapi terus dihubungi sama pihak keluarga, ternyata tidak ada respon sampai dengan malam Jumat itu. Ya akhirnya diputuskan untuk segera dilakukan pengecekan di kosnya, kamar kosnya langsung. Pak, maaf tadi kan sempat disebut ATM korban sempat dibawa sama pelaku. Boleh tahu nggak sih? Kalau itu saya kurang paham ya, itu nanti ranah penyidik. Tapi mungkin ada nominal berapa dalam pesawat tersebut? Saya kurang paham kalau nominalnya, kan itu kan privasi ya, ATM masing-masing jumlahnya berapa kami belum tahu. Mungkin si korban baru pulang ke rumahnya, ada transferan dari pihak keluarga ke orang. Kebetulan kan memang korban hari Minggu baru datang ke Jakarta dari kampung gitu ya. Untuk dia membawa uang berapa terus ada transferan berapa, saya kurang paham, tidak ada informasi karena itu kan pihak keluarga ya, antara orang tua sama anak gitu aja. Kalau cita-citanya si korban itu apa sih? Cita-cita korban memang dia pengen sekali melanjutkan studinya ini di FIB, khususnya bahasa Rusia, karena memang dari SMA dia ini sudah belajar bahasa Rusia dan sudah di antara teman-teman di kampus bisa dibilang dia yang lebih menguasai dari teman-temannya, dan keinginannya dia ingin mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke Rusia setelah lulus. Belum, ini kan masih S1 di UI, FIB. Gitu. Baik Pak, terkait hubungan pertemanan antara korban dan tersangka, apakah keluarga tahu? Korban biasanya menyatakan bahwa teman-temannya itu ya orang-orang baik, gitu aja. Terkait ini, saya main game, anak-anak muda kan gitu dengan si ini. Tapi kan orang tua tidak, karena ini baru setahun ya. Kunjungan ke sini pun mungkin baru waktu ngantar pertama sama kedua semester nanti. Dia tidak bisa melihat bahwa ini tidak bisa melihat begitu. Jadi kami juga. Berarti keluarga tidak mengetahui hubungan pertemanan antara korban dan juga korban? Iya, kurang paham lebih karena memang kakak tingkat ya dia. Melihat hal ini Pak, harapan dari keluarga seperti apa? Kalau harapan, nah ini kamu silakan. Kalau harapan kami, karena ini ada pasal yang menuntut untuk ada perencanaan. Nah, saya minta dari pihak keluarga kan 340 pasalnya Mbak, terkait dengan hukuman mati. Kita selaku orang tua sendiri, apalagi saya yakin daripada si pelaku orang tuanya tidak akan mau anaknya disebegitukan juga gitu loh Mbak. Nah, artian kami juga minimal ya kita ikutin proses hukum yang berlaku di negara kita, dikawal dari teman-teman kepolisian, dari pihak kejaksaan, nantinya kita akan kawal sampai tuntas, sampai juga putusannya Mbak, seperti itu. Tadi kan ada permintaan maaf juga nih Pak dari pelaku, gimana? Kalau permintaan maaf, orang wajar Mbak, biasa orang minta maaf, tapi negara kita negara hukum. Kalau misalkan minta maaf ya kita selesaikan aja di mata hukum kita. Kita kan punya undang-undang yang berlaku di sini Mbak, seperti itu. Tapi keluarga menerima permintaan maaf? Ya kalau secara ini emosional mungkin tidak Mbak, seperti itu. Saya yakin dari teman-teman media juga kalau punya anak seperti begitu kan nggak mungkin langsung bisa terima Mbak. Tapi saya minta berharap dari teman-teman media kita kawal ini sampai tuntas, sampai putusan, sampai berakhirnya putusan itu Mbak. Ada tambahan teman-teman? Cukup? Baik, terima kasih ya. Terima kasih Mbak. Saya catat ya, Faiz ya. selaku paman dari pihak 0813 8650 Terima kasih. Apa nama lengkap? Nama lengkap Mukhtar Fatoni, sebagai paman korban.
Boleh nomor handphone? FAIS Boleh. pakai S. Berapa? 0813 8650 1877. Makasih ya Pak. Kami turut berduka cita. Ya, terima kasih. Mukhtar Fatoni. Fatoni, MUCH ya. Iya, Pak. 08? 081. Namanya Pak ya? MUCH TAR. Fatoni Tenggo Hotel. Fatoni Tenggo Hotel. Oke, Terima kasih. terima kasih. WA ya. Saya 36 tahun. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ini masih karena perjalanan lewat darat ya. Jadi masih dalam perjalanan sebenarnya. Kita pantau tadi pagi sudah masuk Jawa Timur. Minggu ini 1,5 jam lagi baru nyampe Lumajang, Mbak. Karena posisi sekarang baru nyampe Probolinggo. Iya. Pak Fatoni, maaf, Pak Fatoni kan ya? Iya, iya. Usia berapa? Usia saya 52 tahun. Iya. Iya. Terima kasih. Ya, Iya, Pak. terima kasih. Pak. Dari Polres. Iya. 0813 8650 1877. Ya. Jadi Pak Mukhtar yang kemarin menemukan di dalam kosan. Bukan saya, tapi adik saya, Pak Teguh, adik ipar saya. Pak Teguh berarti sekarang ikut ke Sekarang ikut mengantar ke sana untuk ya menemani ibu bapak. Ini anak satu-satunya. Anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah pertama dulu. Terima kasih Pak. Di mana ya? Di sini aja.